Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tuhallu bidhikrihi uqadun nawaibi wasyada'id, ya man ilaihi mushtaka wa ilaihi amrul khalqi a'id. Antar ragibu alal ibad wa anta fil malakutin wahid. Antal muyassir wal muthabbit wal musahhil, yassir lana farajan gariban ya'istu minal agaribi wal abaid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidi ahli sajid wa ala alihi wa sahbihi sadatinal amajid, amma ba'd. Sadatinal alawin al-aizza, para habaib yang sama-sama kita muliakan, para habaib, mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka umur yang barakah, keturunan yang saleh-salehah. Fi muqaddimatihim Sayyidul Habib Muhammad Al-Kaf, Muhammad Al-Kaf, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna, umur yang barakah, fi taatillah, memiliki keturunan yang saleh-salehah, amin Allahumma. Al-Habib Hussein, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang barakah yang manfaat semua santrinya. Pesantren yang penuh barakah Darul Habib Al-Mustafa, mudah-mudahan dijadikan tempat mengeluarkan anak-anak yang saleh dan salehah, amin Allahumma. Dan semua para hadirin dan hadirat, para pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara ini membawa barokah dan manfaat, amin Allahumma amin. Sebenarnya malam ini saya agak apes sedikit karena podium sama orangnya hampir sama tingginya. Jadi harusnya dikasih kursi kecil di sini, jadi anak bisa tinggi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo kita ngaji, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi ilmu yang barokah. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Tolong dicatat, tolong diingat-ingat apa yang saya sampaikan. Nanti sebelum ditutup, apa yang saya sampaikan saya kasih satu pertanyaan. Yang bisa saya kasih pertanyaan dari isi ceramah saya, yang bisa jawab nanti saya kasih hadiah air. Saya doakan mudah-mudahan barokahnya majelis maulid ini, barokahnya ilmu, mudah-mudahan bisa nyampe ke Mekah, ke Madinah, dan juga bisa ziarah ke kota Terim. Dan juga nanti dapat air juga saya kasih kenang-kenangan surban beserta podiumnya, biar tahun depan dibuatin yang agak kecilan lagi. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin dan hadirat, para mustamiin mustamiat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengarkan. Dikatakan bahwasannya An-Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, man a'jabul khalqi imanan, sahabat, siapa sih makhluk yang paling mengagumkan imannya? Kemudian kata sahabat, al-malaikah. Makhluk yang istimewa imannya, malaikah. Apa kata Rasulullah? Al-malaika yusyahiduna ma yusyahidun. Malaikat dia menyaksikan apa yang dia saksikan daripada keagungan Allah, kemuliaannya Allah. Mereka mengagungkan, jadi apa? Mereka mengetahui, jadi imannya wajar kalau hebat. Kemudian kata para sahabat apa? Al-anbiya. Kalau gitu iman yang mengagungkan ya Rasulullah, imannya para nabi. Apa kata Rasulullah? Al-anbiya al-wahyu yanzil alaih. Kalau para nabi, nabi itu dapat wahyu, jadi imannya mengagungkan, wajar. Kemudian kata sahabat, nahnu ya Rasulullah, kami para sahabat, gal ana baina adhurikum, aku diantara kalian. Jadi kalian kuat imannya, kalian melihat turunnya wahyu, kalian melihat mukjizatku, sehingga kalian imannya kuat. Lalu man, kalau begitu siapa ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi walam yarani. Orang makhluk yang sangat hebat imannya adalah sekelompok manusia yang dia itu ada setelah aku,
tidak melihat aku tapi mereka beriman kepada aku. Oleh karena itu mudah-mudahan ini kabar gembira buat kita bahwasanya iman kita adalah iman yang istimewa insyaallah. Amin Allahumma. Sayyidil Habib Ali Al-Habsyi beliau juga mengatakan bahwasanya hal tastaguna ila Rasulillah. Kata Habib Ali Habsyi, ada nggak di hati kamu rasa rindu dengan Rasulullah? Qul na'am ya Habib, ada rasa rindu dengan Rasulullah. Kemudian apa kata Habib Ali? Ubashir lakum, aku kasih kabar gembira bahwasanya kecintaan kalian kepada Rasulullah itu adalah tanda yang nyata bahwasanya iman yang ada di dalam hati kalian masih kuat. Mudah-mudahan Allah menguatkan daripada iman kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Oleh karena itu ini penting kita hadir ke tempat-tempat seperti ini. Apa tujuannya? Supaya kita nyontoh, kita mengambil pelajaran dari Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada contoh yang baik di dalam diri Nabi kamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi kan urusan agama Habib. Ini saya pekerja, saya pegawai, saya orang kantoran, saya pengusaha. Loh, jangan lupa Rasulullah itu diutus oleh Allah bukan cuma urusan akhirat. Apa dikatakan oleh ulama di antara visi dan misinya Rasulullah adalah litakmili ma'asyihim wa ma'adihim. Diutusnya Rasulullah SAW untuk menyempurnakan urusan duniawi dan menyempurnakan urusan ukhrawi. Siapa orang yang ingin duniawinya baik, ikut Rasulullah. Siapa orang yang ingin ukhrawinya baik, ikut Rasulullah SAW. Sampai apa kata para sahabat? Allamana Rasulullah kulla syai'in hatta julusu fil khala. Apa kata sahabat? Kita ini diajari oleh Rasulullah kulla syai'. Semua sesuatu diajarkan sama Rasulullah. Tarokalana ala mahajjatil baydha. Rasulullah meninggalkan agama ini terang benderang, rambu-rambunya jelas, nggak ada kebaikan kecuali diberikan petunjuk oleh Rasulullah, nggak ada kejelekan kecuali telah diberikan perhatian, awas dengan kemaksiatan dan kejelekan tersebut. Sampai kata para sahabat apa? Kita diajarkan oleh Rasulullah kulla syai'in, semua sesuatu, bahkan julusu fil khala, duduk di kamar mandi. Caranya jongkok di kamar mandi, Rasulullah kasih pelajaran. Kaki mana yang harus diangkat, mana yang harus kita tekan pakai tangan kita. Untuk apa? Keluar, agar kotoran kita keluar lancar. Ini urusan kamar mandi. Lalu bagaimana dengan urusan pekerjaan, mendidik anak, urusan pernikahan? Artinya apa? Semua telah diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sayyidil Habib Umar pernah mengatakan, man khalafar rasul, siapa orang yang melanggar aturan Nabi, filgal, di dalam bicaranya ngelanggar Nabi, nggak sama dengan ajaran Nabi. Wafil fi'il, di dalam tingkah lakunya ngelanggar syariat Nabi. Wafil fikir, di dalam pemikirannya. Wat tasawwur, cita-citanya ngelanggar Nabi. Wan niyah, tujuannya ngelanggar Nabi. Wal magsad, dan keinginannya itu keinginan yang melanggar syariat Nabi. Humul asbiya, humul adillah, humul khaibun. Maka ketahuilah, bisa dipastikan orang itu adalah orang yang celaka, orang yang hina, dan juga orang yang rugi. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi hakikat kerugian orang yang melanggar Rasulullah. Apa kata Sayyidil Habib Umar? Apa kata Sayyidil Habib Umar? Hakikatus saga, hak inti celaka, au ta'ab, ataupun capek. Celaka dan capek, ma asoban nas fi dinihim au dunyahum, urusan dunia celaka, urusan dunia capek, au urusan agamanya capek, urusan agamanya celaka, illa markazi husulihi al mukhalafa li Rasulillah. Ketahuilah bahwasanya intinya, sumbernya adalah melanggar Rasulullah. Jadi kalau rumah tangga kita kacau, berarti rumah tangga kita udah melanggar Rasulullah. Anak kita bandel, berarti anak kita, cara kita mendidik anak tidak sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu dengarkan, makanya untung sekali kalian yang punya anak ditaruh di pesantren. Dengarkan,
Memondokkan anak di pesantren itu tujuannya bukan jadikan anak ulama, bukan jadikan anak itu kiai, bukan jadikan anak itu apa, tapi tujuan memondokkan anak adalah membekali anak ilmu agama. Kalau dia kembali ke masyarakat, dimanapun Allah memposisikan si anak, mau jadi DPR kah, mau jadi kepala desa kah, mau jadi wali kota kah, mau jadi pengusaha kah, mau jadi apapun, walaupun cuma dalam pernikahan, maka dia sudah punya bekal ilmu agama. Allahumma shalli alaihi. Makanya dengarkan, Sayyidil Habib Umar itu di Darul Mustafa, logonya apa? Darul Mustafa, gharsu irthun nabawi fi dawatin tansyuruh. Apa slogannya Darul Mustafa? Ghars, menanamkan. Apa yang ditanamkan? Irthun nabawi, warisannya Nabi. Apa warisannya Nabi? Hah? Al anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathul al ilm. Nabi enggak mewariskan apa, yang diwariskan apa? Ilmu. Jadi apa tujuannya mondok di sini? Kata Sayyidina Abu Bakar, gharsu irthun nabawi, menanamkan warisan Nabi fi dzawat, di dalam diri kita. Tangan, gimana caranya tangan ini niru persis seperti tangannya Nabi. Lisan, gimana caranya lisan ini bicara seperti bicaranya Nabi. Duduk, gimana caranya duduk seperti duduknya Nabi. Baju, gimana sekiranya baju kita ini persis seperti yang dipakai oleh Nabi. Gharsu irthun nabawi fi dzawat tansyuruh, kemudian disebarkan di masyarakat, karena masyarakat ini rindu dengan sosok Rasulullah. Mereka rindu dengan sosok Rasulullah. Lalu siapa kalau bukan santri? Karena santri, karena ulama, mereka adalah fotokopinya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Oleh karena itu mudah-mudahan para santri yang ada di tempat ini Allah berikan ilmu yang manfaat, supaya nggak terlalu panjang. Tadi kita lihat ada hikmah yang sangat istimewa dari ceritanya Al-Imam Al-Ghazali tadi yang diperagakan oleh santri. Mudah-mudahan Allah yaftah alim putal arifin alimul muta'wilu yahdina sabil. Dan ini adat yang ada di Kota Tarim. Habib Umar itu biasanya gitu, kalau ada acara-acara pasti ada membentukkan sebuah cerita itu lewat adegan-adegan seperti ini. Dan anak-anak yang tampil seperti ini dipandang oleh para habaib, dipandang oleh para ulama, ini istimewa. Sampai dikatakan bahwasanya kam minasibyan yal'ab amamar rijal fanadhara ilaihi fama sara sibyan. Berapa banyak anak kecil main di depan orang soleh, fanadhara ilaihi, dipandang. Tadi ada yang pakai jenggot, nggak tahu itu bulu kucing atau bulu apa, nggak tahu saya. Hah? Pakai jenggot kayak gitu, terus ada anak kecil tadi, nggak tahu anaknya siapa. Kalau miripnya mirip Habib Husin tadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengerin, ketika anak-anak kayak gitu, apa dipandang oleh orang soleh, fama sahara sibyan, nggak jadi anak kecil, jadi orang soleh. Dengan apa? Dengan pandangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, dengerin, karena tadi cerita tentang perampok, saya mau cerita perampok juga, nggak mau kalah dong, gue gitu loh. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, perampok ilmu ada 6. Perampoknya apa? Perampoknya kitab tadi yang ngerampok Imam Ghazali ada berapa tadi? Hah? Berapa? Enggak, 4,5. Hitung setengah itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Perampoknya ilmu ada berapa? Ada 6. Hati-hati nih. Kalian yang punya ilmu, di sekeliling kalian ada perampok yang sangat jahat. Kalau kalian kena, kalian akan berhenti nyari ilmu. Udah dirampok. Kalau perampok dulu bisa diajak komunikasi masih, tawar-tawaran. Tapi ini perampok bahaya, hati-hati. Apa perampoknya ilmu? Ada 6. 1. Al-walidain, orang tua. Orang tua itu bisa merampok ilmu. Ilmu si anak bisa dirampok oleh orang tua. Kenapa? Mahabbah az-zaidah, kecintaan yang berlebihan kepada anak
bisa merampok kesuksesan si anak. Makanya hati-hati. Orang tua itu terkadang bisa merampok atau keinginan si anak untuk berbakti dengan orang tua itu juga perampok. Contoh, di pondok anak-anak kecil udah lama mondok 4 tahun 5 tahun ngomong, ya Allah aku nggak dapat apa-apa ini, mending aku bakti sama orang tua. Bakti sama orang tua ini istimewa loh. Anishkurli wali walidai, aku mau bakti. Itu bohong, bohong. Bakti dengan orang tua itu berat, berat sekali. Dan berbakti dengan orang tua perlu ilmu. Coba lihat santri yang ketika di pondok pengen bakti sama orang tua, alasan sama gurunya, aku ingin bakti kasihan sama orang tua, gini, bohong. Ada talbisul iblis. Dia akan pulang bakti sama orang tua sebulan 2 bulan. Bulan ketiga bertengkar sama orang tuanya. Nggak bisa. Orang tua itu berat. Makanya Allah menjanjikan istimewa kepada orang yang berbakti kepada orang tua. Berat bakti sama orang tua itu perlu ilmu. Makanya hati-hati, orang tua bisa menjadi perampok. Kenapa? Karena orang tua terkadang punya rasa cinta yang berlebihan. Makanya dikatakan beruntung orang tua yang cinta kepada anaknya tapi tidak sampai dalam kalimat memanjakan. Yang merusak anak itu apa? Memanjakan. Kapan orang tua dikatakan memanjakan anak? Memberikan sesuatu kepada anak yang belum waktunya. Belum waktunya dikasih, manjakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya dengarkan, saya dengarkan. Ini dosanya orang tua dengan anak. Orang tua punya dosa pada anak. Tolong para orang tua diperhatikan, ini penting sekali. Terkadang orang tua itu, banyak orang tua yang hanya meminta anaknya untuk berbakti, tapi dia lupa, dia duluan telah durhaka kepada anaknya sebelum anaknya durhaka. Apa dosanya orang tua kepada anak? Ada 5. Ini dosanya orang tua kepada anak. Ada berapa? Ada berapa? 1. Al-ihmal, kurang mendidik. Ini dosanya orang tua. Kata Habib Ali Al-Habsyi, syul illa al-ihmal. Man ahmala auladahu fis sighar, da'u alaihi fil kibar. Kata Habib Ali Al-Habsyi, kesalahan fatal orang tua kepada anak adalah tidak perhatian kepada anak di masa kecil. Siapa orang tua yang tidak perhatian kepada anak di masa kecil, dia akan kehilangan anaknya ketika anaknya sudah besar. Ibnu zamanihi, anak lebih condong kepada zamannya, anak lebih condong kepada masanya daripada ke orang tuanya. Berapa banyak orang tua sekarang ditinggal oleh anaknya, dibuang ke panti asuhan. Kenapa? Ahmala auladahu fis sighar. Dia telah lupa, dia telah gagal, dia telah ceroboh mendidik anak di masa kecil. Yang kedua, apa dosanya orang tua? Ja'alahu makina lihusulil mal. Kesalahan orang tua terbesar yaitu yang kedua adalah menjadikan anak sebagai mesin ATM. Anak sama mesin ATM. Anak gimana caranya anak ngasih uang? Gimana caranya anak ngirim uang? Nggak tahu. Anak ini mau kerja apa? Mau kerja haram, mau jual barang haram, mau jual dirinya, nggak tahu. Yang penting orang tua dapat uang, berangkat umroh, berangkat haji, ibadah, ini itu. Lah, ini dosa terbesar orang tua kedua kepada anak. Kalian tahu bahwasanya nanti di hari kiamat ada orang tua yang akan masuk surga, kemudian anaknya teriak mengatakan, ya Allah ambil bagianku dari orang zalim ini. Kemudian orang ini mengatakan bahwa siapa kau menuntut aku? Anak itu mengatakan, aku adalah anakmu. Kau cuman meminta kepada aku uang, kau jadikan aku cuman mesin ATM ngasih uang. Kau nggak tahu kerjaanku haram, kau nggak tahu aku menjual diriku, kau nggak tahu aku menjual barang yang haram, kau cuman minta uang. Hati-hati dengan orang tua seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebenarnya orang tua kalau mau jadi anaknya ngasih uang, ngasih harta, ngasih waktunya, ngasih dirinya, kuncinya satu, kasih ilmu. Di agama, dengar, nggak ada yang memerintahkan berbakti kepada orang tua yang melebihi daripada agama. Di agama anak dipaksa untuk berbakti kepada orang tua. Anta wa malika li abik, kau dan hartamu milik orang tuamu. Al jannah tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Oleh karena itu, berikan anak Anda ilmu agama. Maka kau akan dapatkan harta duniawi, ukhrawi, kemuliaan kau akan dapatkan ketika anakmu kau berikan ilmu agama. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang ketiga,
Apa kesalahan orang tua? Kesalahan orang tua yang ketiga adalah yudalli'u, memanjakan anak. Ini salahnya orang tua. Kadang kasihan kayak Habib Husin, pondok pesantren Darul Habib Al Mustafa atau pondok-pondok. Ini anak kecil-kecil, liburan bulan Maulid pulang. Si anak dikasih apa? Dikasih HP. Ketika si anak megang HP, habis. Alasan mau balik pondok yang gurunya ini, yang makanannya nggak enak, yang pondoknya gini, yang keras, banyak hafalan. Akhirnya apa? Dia kan hilang itu anak. Makanya hati-hati. Yang keempat, apa kesalahan orang tua? Aklul haram, ngasih makanan yang haram kepada anak. Man akalal haram asad jawarihahu sya'amata. Siapa orang tua yang memberikan makanan haram kepada anaknya, berarti dia telah mendorong anaknya untuk menjadi anak yang durhaka, karena makanan yang haram tidak akan menghasilkan hal yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kelima, apa dosa orang tua? Yaitu la yu'arifu ilan nabi, tidak mengenalkan anak kepada Rasulullah. Jika anak ini nggak punya imam, anaknya nggak punya kiblat, anak ini nggak punya contoh, siapa yang mau dicontoh? Sehingga dia nyari contoh di apa yang ada di hadapannya. Oleh karena itu hati-hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya singkat supaya barokah waktunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang mencegah daripada ilmu ada berapa tadi? Ada berapa? Ada 6. Apa yang pertama? Orang tuh apa? Yaitu orang tua yang memanjakan atau alasan santri yang ingin berbakti kepada orang tua itu dari setan. Nggak ada. Nggak ada ceritanya berbakti sebelum punya ilmu, nggak ada. Nggak mungkin bisa. Karena bakti dengan orang tua sangat sulit. Yang kedua, al-ma'siyah, dosa. Kapan seorang santri membiasakan melakukan dosa, Allah akan cabut keinginannya mencari ilmu, Allah akan hentikan, Allah akan gantikan orang yang lebih semangat dari kamu. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena maksiat itu bisa mencabut daripada nikmat. Makanya hati-hati, santri kalau pengen kalau pengen semangat, ilmunya barokah, jangan sampai bermaksiat. Jauhi kemaksiatan. Kenapa? Karena dosa itu akan bisa mencabut daripada keinginanmu untuk mencarimu. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, apa perampoknya? Jadi perampok yang pertama adalah keinginan berbakti atau orang tua yang memanjakan. Yang kedua maksiat. Yang ketiga, perampok daripada ilmu. Apa? Al-jawal, HP. HP ini adalah perampok, merampok santri untuk berhenti. Loh, dengar kan? Media elektronik yang nggak ada masalah, nggak perlu dimusuhi. Adanya internet, adanya HP yang canggih, nggak perlu dimusuhi. Cuman tugas kalian adalah manfaatkan itu elektronik ketika waktunya. Kalau masih nyari ilmu jangan megang HP, nggak bisa. Wa ma fil qulubi illa nadhra wa idza nadharat muhiyat li ghairi. Dalam hati itu cuma ada satu konsentrasi. Kalau kamu udah konsentrasi sama itu, kehapus bagi yang lain. Kamu main HP sama nyari ilmu nggak mungkin bisa. Kalau nggak kamu pinter di HP atau kamu tinggalkan HP, kamu cari ilmu. Nggak ada ceritanya orang lihat TV sambil dengarkan radio, nggak ada. Kecuali orang yang kabelnya putus satu, baru bisa. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Makanya hati-hati. Dengarkan. Kalau mau ngasih anak ke HP, syaratnya ada 2, Pak. 1, kasih ilmu dulu, karena ilmu itu adalah rem. Ilmu itu adalah rem. Yang kedua kalau mau ngasih ilmu, mau ngasih HP, diawasi. Kalau anaknya sudah selesai mondok, belikan HP yang paling bagus. Selesai mondok, bukan liburan. Kenapa? Ilmunya akan dikolaborasikan dengan teknologi, menghasilkan manfaat duniawi dan menghasilkan manfaat ukhrawi. Dunia dia dapat, akhirat dia dapat. Kenapa? Kendaraannya canggih. Tapi kalau dia nggak punya ilmu, dia pakai yang alat yang canggih, akan menjadi sebab dia untuk melakukan kemaksiatan. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, apa perampoknya ilmu? Yaitu adalah an-nisa, wanita. Yal'ab bil mahabbah qabl waqtiha. Bermain-main dengan api cinta sebelum waktunya. Jangan ya, Dek ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan, dengarkan. Man ta'ajjala bi syai'in. Man ta'ajjala bi syai'in qabla awani uqiba bil hirman. Siapa orang yang ingin sesuatu belum waktunya, jadinya
gagal. Paham ya? Cari ilmu dulu, semua akan datang. Ketika Nabi Allah Sulaiman memilih apa? Memilih ilmu. Harta, tahta, wanita, semua Allah berikan. Kenapa? Ilmu. Makanya Syekh Ali Al-Madani, Syekh Ali Al-Madani pernah mengatakan, jika ada anak yatim, abahnya meninggal, dia punya harta banyak. Harta abahnya buat apa ini? Mau dibelikan toko, mau dibelikan ruko, mau dibelikan sawah, mau dibelikan emas buat tabungan. Galak, ini uang jadikan jembatan si anak untuk memiliki ilmu agama. Hafal Al-Quran, memiliki ilmu agama. Kenapa? Dengan dia memiliki ilmu agama, sebab uang ini, harta ini, maka ketahuilah ilmu akan menarik daripada rezeki, ilmu akan menarik kehormatan, ilmu akan menarik derajat yang tinggi, ilmu akan menarik kecintaan manusia. Oleh karena itu ilmu, paham ya? Jangan keburu-buru, paham ya? Nah, ini penyakitnya santri di sini. Pulang maulidan, kenal di Facebook, kenal di IG, adanya apa kabar, bebek, bobok. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Ini hati-hati, perampoknya hati-hati. Kalau udah kena perempuan habis. Begitu juga anak perempuan, kalau udah kenal yang namanya cinta habis. Makanya dikatakan, jangan pernah percaya, Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan pernah percaya dengan apa namanya? Cinta seorang lelaki. Lelaki kalau udah ngomong I love you habis kherot. Jadi yang nggak bisa dipercaya apa? Tangisan seorang lelaki. Dari wanita, Allahumma shalli alaihi wasallam. Jadi yang nggak bisa dipercaya itu ada dua. Satu, cinta seorang lelaki. Kalau orang lelaki ngomong cinta jangan percaya. Yang kedua yang nggak bisa dipercaya apa? Tangisan seorang wanita. Karena tangisan wanita itu ada 7 macam. Salah satunya tangisan buaya. Allahumma shalli alaihi wasallam. Tapi dua yang nggak boleh dibuat mainan. Apa yang nggak boleh dibuat mainan? Satu, cinta seorang wanita. Karena wanita kalau udah ngungkapkan cinta, main perasaan habis. Dia berani ninggalkan orang tua, dia berani berdusta, dia berani memberikan segala-galanya. Makanya hati-hati wanita, jangan mudah memberikan cinta. Kenapa? Dua yang nggak bisa dibuat mainan. Apa? Cinta seorang wanita dan tangisan seorang lelaki. Orang laki kalau udah nangis, udah berarti sungguh. Kalau masih ngomong I love you, aku cinta, pret. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan percaya ya Dik ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Yang kelima, apa? Su'ul adab ma'asyekh. Su'ul adab, ini perampoknya ini. Kapan seorang santri tidak memiliki adab kepada gurunya, pada saat itu juga ilmunya nggak akan manfaat. Karena adab kepada guru itu seperti garam. Makanannya banyak, gulai kambing tapi nggak ada garamnya. Maka apa? Nggak ada sedep-sedepnya. Begitu juga ilmu. Paham ya? Ilmunya banyak tapi nggak punya sopan santun dengan guru, maka nggak bisa. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keenam, yang terakhir, apa perampok? Perampok yaitu adalah mahabbatud dunya, cinta kepada dunia. Itu ngerampok ilmu. Makanya kalau bisa, kalau masih nyari ilmu, jangan sekali-kali kenal dengan dunia, jangan sekali-kali kenal dengan uang, jangan sekali-kali kenal dengan pekerjaan. Konsen dulu, konsen dulu. Karena orang yang nyari ilmu, Allah akan lancarkan rezekinya. Sampai ada seseorang datang ke Imam Haddad, gal ya Habib, aku ini rezekiku seret, susah, nyari rezeki sulit. Apa kata Imam Haddad? Ambil kitabmu, datang ke sini setiap minggu. Orang nggak punya uang, nggak disuruh kerja, suruh bawa kitab. Kenapa? Apa kata Imam Haddad? Apa kamu nggak tahu sabda Rasulullah? Apa sabda Rasulullah? Innallaha takaffala li talibil ilmi birizki. Allah menjamin rezekinya orang yang mencari ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan nyari dunia nggak ada masalah, tapi harus tahu waktunya. Bahkan Rasulullah mengatakan orang yang patut kita ghibthah, iri yang baik kepada dua orang. Kita boleh iri kepada dua orang ini. Siapa? Ghani munfik, orang kaya yang dia dermawan. Ini perlu diiri kata Rasulullah. Udah kaya dia munfik.
Ini orang perlu diri. Kenapa? Ini orang akan kaya di akhirat. Karena uang yang dia keluarkan nggak akan habis. Karena dikatakan uang itu kalau dikeluarkan dia akan teriak 3 kali. Uang kalau dikeluarkan teriak 3 kali. Apa yang pertama? Kuntu qalilan fathirtu katsiran. Kata uang, aku tadi sedikit, sekarang aku menjadi banyak. Karena uang sedikit, tapi kalau disedekahkan Allah akan lipat gandakan menjadi banyak. Sehingga uang mengatakan, aku tadi sedikit, sekarang aku menjadi banyak. Yang kedua, apa kata uang? Kuntu fanian fasirtu baqiyan. Tadi aku habis 50.000, kau makan, kau belikan makanan, dia habis. Tapi ketika kau sedekahkan, fasirtu baqiyan, aku akan kekal. Di kuburan kau akan jumpai aku, di padang mahsyar kau akan jumpai aku, di timbangan kau akan jumpai aku sampai aku mengantarkanmu ke surga. Kuntu fanian fasirtu baqiyan. Dan yang terakhir apa kata uang? Kunta tahfaduni wal an ahfaduka. Kata uang, kau tadi yang jaga aku, kau tadi jaga aku, kau simpan aku di dompet, kau taruh aku di songkok biar gak hilang, kau taruh aku di kantong, kau taruh aku di bank, kau taruh aku di lemari besi, kau kunci aku, kau jaga aku. Walan ahfaduka. Sekarang kata uang, ketika kau keluarkan aku untuk sedekah, al-an ahfaduka, sekarang aku yang menjaga kamu. Karena dikatakan ketika uang disedekahkan, uang akan menjadi pelindung kita dari bala dan musibah. Innal bala la yatahatta anis sedekah. Bala tidak akan bisa meloncati dinding sedekah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu hati-hati ya, hati-hati. Jadi apa namanya, hati-hati di dalam mencari ilmu. Ada 6 yang mencuri ya, apa namanya, berbakti kepada orang tua belum waktunya, kemudian bermaksiat, dan HP, dan kemudian wanita. Sebagai penutup ceramah saya, mungkin para wanita bingung, Habib kenapa sih sinis sama perempuan? Kok bisa wanita itu menjadi penghalang mencari ilmu? Dengarkan, wanita itu adalah power yang paling besar untuk menghancurkan bangsa, untuk menghancurkan agama. Itu wanita. Dan wanita adalah power yang paling besar untuk kemajuan bangsa, untuk kemajuan agama. Nggak ada lelaki yang sukses, nggak ada orang pejuang bangsa, pejuang agama, kecuali di belakangnya ada 2 wanita yang hebat. 1, ibunya lewat didikan dan doanya. 2, istrinya dengan sabarnya dan kebesaran hatinya. Kita lihat Sayyidina Nabi SAW, beliau jadi besar, jadi hebat. Di antaranya peran seorang wanita yang istimewa, yang sabar dan yang besar hatinya, sehingga sampai Allah kirim salam. Allah kirim salam sama siapa? Sama Siti Khadijah. Kenapa? Karena dari wanita yang hebat. Allahumma selamat. Allahumma selamat. Sebagai penutup, dengarkan, wanita itu harus dididik lebih dari orang laki. Kenapa? Karena sebab 4 hal. 1, asbabul gawi ligyamil mustaqbal, penyebab terkuat terlahirnya anak bangsa dan agama. Generasi bangsa, generasi agama terlahir dari mana? Dari perempuan. Makanya perempuan ini sekarang yang menjadi target musuh-musuh agama. Negara kalau mau dihancurkan gimana caranya? Perempuannya dulu hancurkan. Agama kalau mau dihancurkan gimana? Perempuannya dulu. Makanya dikatakan bahwasanya yajibu alaina an naksibil mar'a fa ayyu yaumin madat ilaina yaduha husna bil haram wa tabaddadatil juyusu muntasirina lid-din. Musuh-musuh agama ini, musuh-musuh Islam, mereka mengatakan kita wajib mengajak wanita kerjasama. Kapan wanita mau kerjasama dengan kita, maka kita mendapatkan 2 keuntungan. Apa keuntungan mereka? Fuzna bil haram, mudah menebar perkara yang haram, kemaksiatan. Kalau udah wanitanya mau kerjasama, dikasih TikTok, dikasih YouTube, dikasih ini, mereka telanjang, mereka cerita yang haram, mau membuka auratnya, pada saat itu maka musuh-musuh kita mendapatkan 2 keuntungan. Apa? Fuzna bil haram, menebar keharaman mudah. Menebar keharaman mudah. Yang kedua, tabaddadatil juyusu muntasirina lid-din, tumbangnya pejuang agama dan pejuang bangsa. Kalau udah perempuannya joget-joget, apakah akan lahir dari perutnya orang-orang yang menghafalkan Al-Quran? Kalau ada perempuan udah buka auratnya, apakah keluar dari dia ulama? Apakah keluar dari dia penghafal Al-Quran?
Apakah keluar dari dia sosok yang akan membela agama ini, yang akan membela negara ini? Hasya wa kallah, nggak mungkin. Kenapa? Perutnya udah, si wanita udah dikotori, badannya udah dikotori, badannya mudah dinikmati semua orang. Sehingga apa? Sehingga itu visi misinya mereka untuk apa? Menebar keharaman dan mematikan generasi bangsa lewat perempuan. Makanya perempuan harus dididik lebih daripada orang laki karena sebab 4. Apa? Penyebab terkuat lahirnya anak bangsa dan agama. Yang kedua, wazir li solahiyatil usra. Wanita adalah perdana menterinya rumah tangga. Rumah tangga ingin baik, perempuan. Maaf Pak, jangankan sampean yang pakai songkok, yang pakai surban, kalau istrinya lagi marah, subhanallah Pak. Habib Husin ini, tolong kamera diarahkan ke beliau. Kapan lagi anak nembak antum? Ini Habib Husin pakai jenggot, ini Habib Husin pakai imam. Tapi kalau nggak punya istri yang sabar, nggak akan terjadi pondoknya. Jadi saya mau pesan sama istrinya Habib Husin, kalau mau ganyang Habib Husin, nggak usah cerita di media sosial, cukup di rumah, cukup dengan memperbanyak. Insya Allah Habib Husin ngimami sholat di sini, baca kul ya ayyuhal kafirun, nggak selesai. Wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abattum, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abattum, wala antum. Kok tahu Beb? Sama Beb. Ana kalau udah disentak sama itu, wah, mau ceramah ini hilang semua. Jadi haho. Makanya kenapa? Wazir li solahiyatil usra. Wanita adalah perdana menterinya rumah tangga. Makanya perempuan, makanya dikatakan para orang-orang mengatakan bahwasanya suami yang membuat istri bahagia itu lebih panjang umur. Makanya kalau pengen suaminya pendek, siksa. Ada cerita, tapi waktunya nggak cukup, insya Allah lain waktu. Ya boleh, cukup. Hah? Cukup. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Diceritakan di kitab Fawaidus Saniyah. Diceritakan ada orang, dia ini masuk negeri Hadramut, ini negeri yang udah kuno. Dia masuk ke sebuah daerah, dia menemukan bahwasanya biji gandum itu besarnya kayak kayak telur. Bayangkan, satu, nggak usah cerita gandum, udah beras, satu biji beras besarnya kayak pisang. Gimana? Makan 3 kenyang. Ini orang kaget, ya Allah, ini satu biji beras besarnya seperti pisang, jadi kalau makan 3 kenyang. Akhirnya dia tanya Adilil Haro, kepada yang orang tua di daerah itu, tanya, ini daerah apa namanya? Kenapa tanaman di sini satu gandum seperti telur, atau beras besarnya seperti apa? Seperti pisang. Daerah apa ini? Katanya, saya nggak tahu. Coba kamu datang ke tempat itu. Di tempat itu ada orang, dia itu yang satu umurnya 500 tahun, yang satu umurnya 400 tahun, yang satu umurnya 300 tahun. Didatangi. Ketika datangi 500, 400, 300, yang 300 saja. Didatangi yang 300, dia omongin, Pak, maaf mau tanya, ini daerah kenapa gini. Waduh, umur 300 akalnya udah udah haheho. Coba yang 400, didatangi, Pak, maaf, saya mau tanya. Ya ada apa? Mau tanya ini. Mau Pak? Pak? Loh, yang 400 kadang paham, kadang enggak. Coba yang umurnya 500. Ditemukan yang umur 500 itu masih bicaranya, masih sadar. Pak, maaf, saya mau tanya. Oh iya, mau tanya apa? Saya ini menemukan gandum, ini besarnya seperti telur. Kalau beras seperti pisang. Kenapa di sini ini kok bisa seperti ini? Apa jawabnya? Oh iya, Pak, tapi sebelum saya tanya itu, saya tanya satu dulu. Ada yang lebih mengherankan dari gandum. Kenapa? Sampian ini umur 500 lebih sadar dari yang umur 400, dari yang umur 300. Kalian bertiga ini siapa? Apa katanya? Yang umur 300 itu hafidi, cucuku.
Dia waktu nikah cuman nyari yang bahenol, nyarinya yang glowing, yang speaknya speak, motor-motor yang yang cantik dia cari. Tapi istrinya masya Allah la haula wala quwata illa billah, sehingga dia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sehingga masa tuanya haho. Terus yang umur 400 kenapa? Kadang sadar kadang enggak. Ya, yang 400 waladi, dia anakku. Istrinya kadang cerewet kadang enggak, kadang cerewet kadang enggak. Jadi kalau lagi datang anunya dia haho, kalau lagi datang anunya dia sadar. Kenapa? Istrinya. Sedangkan aku, istriku enggak cantik, tapi alhamdulillah mutiah, dia selalu taat kepada aku sehingga akalku selamat. Jadi di sebelah kalian kalau ada yang haho, nggak usah ditanya, istrinya kelasnya kelas yang umur 300 tahun dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian dia tanya, kenapa di sini tanaman seperti ini kok bisa besar seperti ini? Dikatakan na'am, ini adalah zira'a umam sabiqah, ini adalah tanaman umat-umat terdahulu, kaum terdahulu. Yang mana bahwasannya di daerah ini ada 3 keistimewaan. 1, pemimpinnya adil. Mudah-mudahan baru dilantik presiden kita, mudah-mudahan Allah berikan, Allah jaga, Allah jadikan pemimpin yang adil untuk Indonesia insyaallah, amin Allahumma. Yang kedua apa? Al-aghniyah, orang kayanya dermawan. Yang ketiga, orang miskinnya nggak suka minta-minta. 3 sifat ini yang menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya tutup, dengarkan. Perempuan kenapa harus dididik lebih? Ada 4. 1, penyebab terkuat lahirnya anak bangsa. Kedua, perdana menteri rumah tangga. Yang ketiga, a'dhamul fitnah. Fitnah terbesar apa? Perempuan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata ulama, yang memabukkan orang laki itu 2, warnanya merah. 1 merahnya anggur, 2 merahnya daging. Itu. Ya, untuk perempuan yang memabukkan perempuan 2, warnanya kuning. 1 kuningnya emas, 2 kuningnya bedak. Makanya perempuan kalau udah kena kerincing sama glowing habis tuh perempuan. Makanya kalau udah perempuan iktikaf fi hadal kaca lillahi ta'ala, udah Israel ngebom dia nggak sadar, bangun-bangun udah di alam kubur dia. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kenapa perempuan itu harus dididik lebih? Unsur dhaif. Perempuan itu adalah elemen yang lemah dan lembut. Yasul alaiha an tuhda, mudah untuk ditipu. Perempuan itu kalau udah kena I love you, udah kena coklat, udah kena bunga mawar, habis. Makanya harus dididik, karena wanita itu lebih besar perasaannya daripada akalnya. Paham ya? Maka dari itu dididik perempuan supaya mereka bisa meniru Sayyidah Fatimah. Lalu gimana Beb cara wanita supaya meniru Sayyidah Fatimah? Ada 6 cara kalau dilakukan wanita, maka dia akan nantinya akan mendapatkan tiket bersama Sayyidatuna Fatimah Zahra. Caranya ada 6, tapi insya Allah lain waktu tahun depan kalau ada acara lagi insya Allah.